Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita berbuat maksiat di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah senantiasa merahmati dan memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukuri dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bencana, musibah yang akan menimpa kita, ia akan tertolak dengan sendirinya. Sebagaimana dan kita juga akan mendapatkan keuntungan apabila kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah Allah banyak-banyak, maka kamu akan beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya. Kita ambil kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, menurut logika kita, menurut pemikiran kita, mana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam bisa selamat sedangkan ia sudah berada di tengah-tengah api yang panas. Tetapi apa? Karena ia selalu melekati dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga Allah selamatkan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam bisa selamat pada saat itu. Kita ambil lagi kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan paus, menurut logika kita, menurut pemikiran kita, mana mungkin Nabi Yunus alaihissalam bisa selamat sedangkan ia sudah berada di tengah-tengah perut ikan yang besar. Tetapi karena apa? Karena ia selalu mendekati dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus alaihissalam bisa selamat pada saat itu. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati kita gelisah, apabila hati kita gundam, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah," dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, maka hati kita akan tenang, maka hati kita akan tentram. Setelah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalimat alhamdulillah ini tidak terlalu panjang, tetapi insyaallah akan bertimbangannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada sang pemimpin mulia, ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah yang pada akhir hayatnya ia tidak menyebut keluarganya, ia tidak menyebut sahabatnya, ia tidak menyebut anaknya, tetapi ia sebut adalah ummati, 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 umatku, umatku. Bagaimana dengan keadaan umatku? Ia sebut terus pada akhir hayatnya. Jadi marilah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berselawat kepada Rasulullah satu kali, maka kita akan mendapatkan keuntungan 10 kali, dan Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Sebagaimana dalam kitab Mukhtarul Hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi sholata sallallahu biha asyara." Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, kata Rasulullah,
maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan apabila kita ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi mal kiamat." Nanti kata Rasulullah, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, man aktsara alaihi salat, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari yang telah berlalu bukanlah milik kita. Hari yang akan datang juga bukan milik kita. Jadi kapan waktu itu menjadi milik kita? Sekarang ini adalah waktu milik kita. Oleh karena itu, gunakanlah, manfaatkan kita punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sangat berharga, karena waktu sangat bernilai. Kalau kita tidak membunuh kita punya waktu, maka waktu yang akan membunuh kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nafasin min akhfasin kal jauhar la tuqawa bil hila. Setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu, yang keluar dari jiwamu, itu adalah permata yang tidak ada nilainya. Emas satu gunung bisa kita cari, uang sebanyak apapun bisa kita dapatkan, tetapi umur, tetapi waktu, kita mencari di mana umur, hadirin? Kita mencari di mana waktu? Tidak ada toko menjual umur, tidak ada toko menjual waktu. Oleh karena itu, gunakanlah, manfaatkanlah kita punya waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan. Dan setiap yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di mana? Akhir tahun, yaitu tahun 2022, dan kita akan mendapati tahun 2023. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah kita dapat dibedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Jadi kita sudah mendapati akhir tahun, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya rendah ketakwaan kita, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian dari rahmatullah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbaiki diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita fastaghfirul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikianlah ceramah singkat yang saya dapat sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.